Selamat Sabat dan selamat pagi kepada kita semua. Kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah memberikan berkat kepada kita sehingga kita dapat berkumpul pada pagi ini untuk berbakti. Dan sebelum kita mulakan kebaktian kita, terlebih dahulu kita berdoa bersama dan saya pimpin di dalam doa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, terpujilah Engkau. Hanya Engkaulah Tuhan Allah yang kami sembah dan puji. Karena Engkaulah Tuhan Allah semesta alam yang mencipta langit dan bumi serta segala isinya. Bapa di surga, terima kasih karena Engkau menjagai, melindungi kami sepanjang kehidupan kami. Engkau memberikan kami nafas sehingga kami dapat meneruskan kehidupan kami dan kami datang di kabar-Mu untuk berbakti dan menguduskan hari Sabat. Berkati kami semua ya Tuhan dan ampuni kami dari segala dosa dan kesalahan kami. Kami persembahkan doa ini dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik. Untuk meneruskan kebaktian kita pada pagi ini, kita membuka beberapa buah lagu ataupun kita nyanyi beberapa buah lagu di dalam LPMI untuk memuji Tuhan. Sebelum kita mendengar bacaan laporan mission sebentar nanti. Baik, lagu pertama kita buka di dalam buku LPMI dalam nomor 222. 222, 6 hari sudah berlalu. Enam hari sudah lalu, Sabat yang baru tibalah. Bergemalah hai jiwaku pada hari Sabat indah. Puji Tuhan yang tentukan perhentian sedap itu bagi jiwa dan pikiran pada hari yang ketujuh. Ucap syukur dan pujian kepada Tuhan di surga. Amat senang perhentian pada hari Sabat mulia. Perhentian hari Sabat, sungguh dedaplah rasanya. Kami berharaplah sempat kuduskan Sabat di surga. Amin. Kita teruskan lagi puji-pujian kita buka lagi buku LPMI dalam nomor 31. Pada jamku berdoa, rendahkanlah hati di kaki juru selamat kita berbakti. Jika kita percaya, kita dilindungi. Oh betapa
jamku berdoa, jam yang terindah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Pada jamku berdoa, bila Yesus dekat, Ia dengarkan doa dan berikan berkat. Ia mintakan kita bawa segala susah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Jamku berdoa, jam yang terindah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Pada jam bila yang tergoda oleh serahkan temannya kepada Yesus. Kasih-Nya terduga, damai diberikannya. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Jamku berdoa, jam yang terindah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Pada jamku berdoa, hampirlah padanya berkat yang dijanjinya tentu diberinya. Oleh tetap percaya, hilang segala susah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Jamku berdoa, jam yang terindah. Oh betapa sedapnya duduk di hadiratnya. Di dalam Matius 26 ayat 41 yang berbunyi, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah. Dan kita teruskan lagi lagu terakhir kita dalam nombor 38 sebelum kita pergi kepada laporan mission. Nombor 38, Yesus sahabat terindah. Yesus sahabat terindah yang menghapuskan dosa, segala pergumulan kita serahkanlah dalam doa. Berapa susah kita tangguh,
duka pun lenyap, karena kita tak bertekun dalam doa yang tetap. Kalau datang pencobaan, kesukaran dan duka, jangan putuslah harapan, serahkanlah dalam doa. Manakah teman setia seperti Yesus Tuhanmu, yang mengerti keluh kita dalam doa yang sungguh. Bila kita jadi lemah, beban pun berat rasanya, Yesuslah penolong kita, serahkanlah dalam doa. Jikalau temanmu undur, haraplah pada Tuhan. Ia perisai dan penghibur yang memberikan lindungan. Amin. Terima kasih atas lagu yang kita sudah nyanyikan sebentar tadi sebagai puji-pujian dan mengangkat nama Tuhan. Dan pada masa ini kita serahkan tempat ini untuk bacaan mission. Persilakan. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Tajuk cerita mission pada Sabat ini, ibu berniat untuk membunuh. Guinea 19 September. Ibu sangat marah apabila dia mengetahui dari sepupunya Hamadau bahwa anak perempuannya Maria mempunyai Alkitab. Ibu telah membesarkan Maria dalam agama bukan Kristen di negara Guinea Barat. Dan dia tidak mahu Maria menjadi seorang Kristen. Ibu berjalan menuju ke rumah Maria di Conakry. Di manakah Alkitabmu? Dia menyoal. Ada di bilik tidur saya, kata Maria. Ibu menyerbu ke bilik tidur, dia mencari di mana-mana tetapi tidak menjumpai. Saya tidak nampak Alkitab di mana-mana, katanya. Maria memandang ke dalam bilik tidur. Alkitab itu terletak di atas meja yang mulai kelihatan. Ibu sahabat berikutnya, Maria pergi ke gereja Seventh-day Adventist untuk lawatan kedua. Dengan itu, dia melangkau kerja di kedai besar miliknya. Ibu tidak faham mengapa ia tidak bekerja. Di manakah kamu pergi? Dia bertanya. Saya berada di gereja, jawab Maria. Ibu kelihatan kecewa. Maria tidak tahu bahwa agama keluarganya menentang agama Kristen dan juga mengajar bahwa membunuh ahli keluarga
yang menjadi seorang Kristen adalah satu tindakan yang terpuji. Ibu, saya gembira untuk bekerja sepanjang minggu, tetapi saya tidak boleh lagi kerja pada hari Sabtu katanya. Saya lebih suka melihat, sejak dari itu ibu mula memukulnya. Saya lebih suka melihat kamu mati daripada kamu memalukan kami, katanya. Apabila pemukulan itu tidak mengubah pikiran Maria, ibu menyekat akun banknya. Maria yang biasa menjalani gaya hidup mewah menyatakan kekeliruan apabila dia kehilangan akses akun banknya. Ibu menyalahkan para Adventist atas masalah tersebut. Orang-orang Kristen telah berjaya mencuri uangmu, katanya. Namun Maria tidak berundur daripada keyakinannya. Saya telah belajar bahwa apabila kita mempunyai masalah, kita harus berdoa dan menyerahkan masalah itu kepada Yesus, katanya. Pemukulan itu berterusan. Kemudian ibu memanggil suami Maria yang berpoligami yang tinggal bersama istrinya yang lain di Jerman. Seperti selepas panggilan telepon itu, suami memberikan Maria dua pilihan. Pilih antara saya dan Tuhanmu Yesus, katanya. Izinkan saya bertanya kepada kamu, kata Maria. Bolehkah kamu meninggalkan Tuhan karena saya? Jadi, mengapa kamu meminta saya untuk memilih antara kamu dan Tuhan saya, Yesus, katanya. Selepas itu, dia enggan menjawab telepon apabila Maria menelpon. Apabila ibu melihat Maria masih berpegang kepada kepercayaan dia mengumumkan langkah-langkah yang drastik. Anakku, oleh karena kamu tidak mendengar saya harus membunuh kamu, katanya. Beberapa hari kemudian, dia datang ke rumah Maria, menjadikan masakan rebus kegemaran. Tanpa pengetahuan Maria, rebusan itu mengandungi racun yang boleh membawa maut. Apabila masakan itu sudah siap, ibu minta Maria membawa periuk untuk itu ke meja. Maria lapar, tetapi dia mau mandi dahulu. Dia berjanji untuk makan selepas itu. Kemudian ibu pergi. Sementara Maria mandi, kucing itu datang entah dari mana dan melompat ke atas meja, menjatuhkan periuk itu ke lantai. Kucing itu bukan milik Maria. Malam itu, ibu menelpon dia untuk bertanya bagaimana masakannya. Saya baik-baik saja, kata Maria. Ibu kehairanan. Beberapa hari kemudian, sepupu Hamadau menuangkan racun ke dalam botol air minuman Maria. Selepas minum, Maria sakit perut yang teruk. Hamadau melihat penderitaannya dan memberitahu apa yang telah dilakukan. Maafkan saya, kata Bomo. Bomo meminta saya untuk
meletakkan obat ke dalam air minumanmu. Segera Maria memanggil Jacob G. Bell, presiden gereja Seventh-day Adventist di Guinea, untuk berdoa untuknya. Dia datang ke rumah dan memberi 5 pil arang. 30 menit kemudian dia muntah. Bumo menelepon petang itu untuk mengetahui sama ada Maria sudah mati. Dia terkejut mendengar Maria menjawab telepon. Ibu meminta sepupu lain untuk membantu. Dia tiba di rumah Maria dengan 2 orang kawannya dan 1 jarum dipenuhi racun. Selepas menyuruh pembantu rumah pergi untuk satu tugasan, dia menyuntik Maria di lengan kiri kemudian melarikan diri. Belum jauh pembantu itu dari rumah, dia teringat bahwa dia telah lupa telepon bimbitnya. Dia balik untuk mengambil teleponnya dan mendapati Maria tidak sadarkan diri di atas lantai dengan jarum terletak berhampiran. Mengetahui bahwa Maria dan Pastor Jacob adalah kawan, dia menelepon Pastor Jacob untuk mendapatkan bantuan. Pastor dan 2 orang elder gereja membawa Maria ke markas gereja dan berdoa untuknya. Maria muntah dan pulih. Maria tidak ragu-ragu bahwa Yesus melindungi anak-anaknya. Dia boleh menyelesaikan krisis karena dia tahu krisis sebelum ianya berlaku, katanya. Mazmur 68 ayat 19. Pujilah Tuhan, hari demi harilah menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Sebagian daripada persembahan Sabat ke-13 kuartal ini akan membantu membina akademi Kebaya, sekolah tadika hingga menengah di Conakry, Guinea, oleh Andrew McChesney. Selamat Sabat kita semua sekali lagi. Saya akan membaca bacaan persembahan dan persepuluhan pada tanggal 19 September 2020 yang bertajuk Mengambil Risiko Bersama Tuhan. Lebih dari 100 tahun yang lalu, sekumpulan orang pelarian Jerman mendiami Pazuzu, satu kawasan terpencil di perhutanan Peru. Oleh karena tidak ada lagi tanah kosong di Pazuzu, Juan dan Teresa Ayding membuat keputusan berpindah selepas berkahwin ke kawasan Porto Iga, berdekatan dengan sungai Potia. Ia juga sebuah tempat yang terpencil, hanya dihubungkan oleh sungai. Namun terdapat tanah yang lapang, yang luas di situ. Jauh dari tamadun, mereka terpaksa menghasilkan dan menyediakan segala keperluan mereka sendirian. Selepas Teresa mengalami masalah buah pinggang yang serius, satu-satunya kemudian perubatan yang boleh didapati adalah di klinik Maratana, yang hanya boleh dihubungkan melalui perahu dari ladang mereka. Pemilik klinik berbangsa Amerika itu, Monorio dan Patricia, setelah bekerja beberapa lama di Bolivia sebagai mubalik advent, membuat keputusan untuk meninggalkan USA sekali lagi sebagai penginjil
dengan biaya sendiri. Membuka sebuah klinik di tempat yang belum mempunyai anggota Advent dalam iman, mereka menjadi sukarela untuk mengorbankan dan bersedia menghadapi apa saja risiko bersama dengan Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan menyediakan segala keperluan mereka. Selain daripada mendapat rawatan dari klinik tersebut, Teresa juga menerima sebuah buku kemenangan akhir sebagai tambahan dan disertai dengan undangan untuk bersama-sama dengan keluarga Patricia menghadiri kebaktian Sabat. Terkesan dengan buku itu dan kebaikan mubalik itu, Teresa dibaptiskan diikuti oleh Juan, ibu Juan dan akhirnya keempat anak mereka. Terima kasih atas inisiatif penyangkalan dari para mubalik. Keempat anak mereka Heidinger belajar di University Adventist Peru. Maritaza memegang kepekaran mengajar biologi dan kimia di sekolah menengah. Dan berkahwin dengan seorang pastor. Daisy seorang jurutera makanan, berkhidmat sebagai Datu Bandar di Puerto Ica dan sekarang menjadi ahli dalam jawatan kuasa pembantu Menteri Pendidikan Peru. Liz mempelajari psikologi dan berkahwin dengan seorang ahli kimia farmasi. Kedua-dua aktif melayani di gereja setempat mereka di Los Angeles di USA, dan Edward seorang pendeta sekarang ini bertugas sebagai setiausaha divisi Amerika Selatan yang beribu pejabat di Brazil. Rayuan, penyangkalan dan pengorbanan diri merupakan bahan api yang membakar buah yang berharga bagi Tuhan. Dalam cara apakah Tuhan memanggil Anda untuk mengambil risiko bagi Dia pada hari ini? Adakah Anda percaya bahwa jika Anda mengambil risiko bersama Tuhan, Dia akan menyediakan segala keperluan-keperluanmu? Persepuluhan dan persembahan merupakan saksi praktikal kepada kepercayaan itu yang menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan pembekal kita. Doa. Ya Tuhan, sebentar kami menyembah-Mu, bantulah kami untuk lebih percaya padamu. Itulah bacaan persembahan kita pada pagi ini yang bertajuk mengambil risiko bersama Tuhan.
Selamat hari Sabat pada semua umat-umat Tuhan di gereja Seventh-day Adventist daerah Tenem. Selamat bertemu lagi kita di dalam kebaktian online sedaerah Tenem. Syukur kepada Tuhan karena kehidupan kita senantiasa di bawah naungannya. Kita juga bersyukur karena keberserahan kita kepada kuasanya dalam setiap perkara kehidupan yang kita jalani. Baik, sebelum kita mendengar perkongsian khotbah pada Sabat ini, saya ingin membawa kita untuk bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam kerajaan Maha Tinggi di sorga, puji syukur kami terus kehadirat-Mu yang senantiasa memberi kami kekuatan dalam menempuhi kehidupan yang penuh dengan cabaran ini. Saat ini ya Tuhan, dengan kerendahan hati, kami mohon kuasa-Mu terus menguasai kami dalam perbaktian online pada seluruh umat-umat Tuhan dimanapun berada saat ini, di rumah kediaman masing-masing, disebabkan mematuhi SOP PKPP ini terpaksa berada di rumah. Dan saat ini kami mau mengungsikan kebaktian melalui online ini. Berkati sertai kami agar firman Tuhan yang kami kongsikan sebentar ini itu akan menguat jauh di sudut hati setiap satu persatu kami, menjadi iman yang akan terus menguatkan kami untuk lebih dekat kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan, kami serah semua ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, apa yang ingin saya kongsikan kepada kita pada Sabat ini bertajuk Garam dan Terang Dunia. Ayat inti untuk khotbah kita pada Sabat ini terdapat di dalam Matius 5 ayat yang ke-16. Saya ingin bacakan kepada kita. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Matius 5 ayat ke-16 berkenaan dengan garam dan terang dunia. Saya ingin membacakan Matius 5 ayat 13 hingga kepada ayat yang ke-15. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Siapakah garam dan terang dunia? Pertanyaan pribadi kita, apakah saya garam tersebut? Apakah saya pelita ataupun terang tersebut? Dan pertanyaan yang menyusul lagi, apakah saya membawa garam yang asin ataupun tawar? Apakah saya menyalakan pelita di bawah gantang? Mari kita baca bersama-sama Matius 5 ayat yang pertama hingga kepada ayat ke-12. Kita melihat apakah yang dikatakan ayat ini. Apakah ia sesuai dengan garam dan terang? Kita baca Matius 5 ayat
1 hingga ke 12. Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu, jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Ayat yang ke-12. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Bila kita membaca Matius 5 ayat pertama hingga kepada ayat yang ke-12, apakah kita berada di Matius 5 ayat 3 hingga ayat yang ke-12? Apa yang dia katakan tadi di sana? Kalau kita sudah berada di dalam Matius 5 ayat 5 ayat 3 hingga ke-13, maka benarlah bahwa kita itu adalah garam dan terang itu. Bagaimanakah itu? Mari kita lihat. Jika kita miskin namun berbahagia, kita adalah garam dan terang itu. Garam masih asin, terang masih bercahaya walaupun dalam keadaan miskin. Jika kita berduka cita namun berbahagia, biasanya orang berduka cita ini sukar sekali merasakan bahagia. Namun kita masih boleh berbahagia di dalam keadaan yang duka cita itu. Berarti garam yang kita bawa masih asin. Jika kita lemah lembut namun berbahagia, puji Tuhan. Jika kita lapar dan haus akan kebenaran, kita berbahagia. Jika kita murah hati dan kita berbahagia. Jika kita suci hati juga berbahagia. Jika kita pembawa damai, maka kitalah terang, garam dan terang itu. Jika kita dicela dan dianiaya karena Tuhan, namun kita masih berbahagia. Jika kita bersukacita dan bergembira atas semua ini, maka kita garam dan terang itu. Kita di dalam keadaan apapun, namun kita masih boleh berbahagia. Bagaimanakah semua perkara tadi dari dalam diri kita dapat kita menjadi garam dan terang kepada dunia? Bagaimana garam yang ada dalam diri kita, terang yang ada dalam diri kita, kita boleh kongsikan kepada dunia ataupun orang-orang sekeliling kita. Dalam keadaan kita yang miskin namun masih boleh berbahagia, dan juga kita masih dapat mengungsikan kebahagiaan, rahasia kebahagiaan itu kepada orang di sekeliling kita yang juga miskin seperti kita. Rakan kita yang miskin juga beroleh pengharapan. Apabila keadaan kita yang miskin, yang selalunya kebanyakan orang-orang miskin di dunia ini, kebanyakan lumrahnya mereka berduka cita, mereka tidak gembira, tidak bahagia karena kemiskinan.
Namun apabila kita yang miskin itu masih beroleh kebahagiaan di dalam kemiskinan, itu akan menjadi pengharapan juga kepada orang lain. Kita kongsikan pengharapan itu kepada orang lain. Rahasia kebahagiaan yang ada pada diri kita yang miskin, kita boleh kongsikan kepada semua orang. Jika kita di dalam situasi yang berduka, mampu untuk berbahagia, kita juga boleh memberi semangat kepada orang lain yang berduka cita, agar mereka juga beroleh bahagia. Memang ia bukan suatu yang mudah, namun Tuhan melihat usaha kita menjadi garam kepada sekeliling kita, menjadi terang bagi mereka yang berduka cita. Kita juga boleh menguatkan orang-orang yang teraniaya karena mempertahankan Tuhan, saling menguatkan sesama anggota gereja mendapat ataupun mengalami kesusahan, penderitaan, sudah pastinya kelemahan itu sudah mengintai setiap jiwa. Namun apabila kita masih mampu untuk berbahagia, kita dapat menguatkan antara satu dengan yang lain. Rahasia kebahagiaan yang kita kongsikan kepada mereka ialah kasih Tuhan yang tidak terbatas kepada manusia. Tuhan mengasihi tanpa syarat. Tuhan mengasihi manusia tanpa syarat, tanpa mengira keadaan, kedudukan seseorang itu. Masih terlalu ramai orang-orang di luar yang mencari kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah penderitaan hidup. Masih ramai di dunia ini, begitu ramai sekali keadaan manusia yang mencari kebahagiaan, bermacam-macam cara untuk mendapatkan kebahagiaan, sehingga ada yang tersalah jalan untuk mencari kebahagiaan. Kebahagiaan sementara, kebahagiaan yang boleh hilang sekejap, dirasai, didapati seketika dan hilang seketika. Kebahagiaan yang tidak tetap. Oleh itu kita yang sudah mengerti, kita yang sudah mengetahui kasih Tuhan yang memberi kebahagiaan, kita boleh gunakan kesempatan ini yang ada di hadapan kita untuk mengungsikan sumber kebahagiaan kita adalah Yesus Kristus. Itulah tugas kita sebagai garam. Mungkin kita tidak berkemampuan untuk melakukan sesuatu yang besar, tetapi sudah agak cukup kalau kita boleh berbahagia di dalam keadaan hidup kita yang serba kekurangan. Saya ingin membacakan buku Janji Akhir Zaman, muka surat 64, perenggan yang pertama. Yesus merasakan apa yang dirasakan oleh umat-umat pilihannya dan juga mereka yang menghadapi dugaan. Dia memperlihatkan dirinya yang dipengaruhi oleh semua perkara yang membimbangkan mereka. Simpatinya kepada umat-umatnya tidak ada bandingan. Dia tidak akan menjadi sekadar seorang penonton, tidak menghiraukan apa yang dideritai oleh umat-umatnya, tetapi dia merasakan perasaan dan kesedihan yang sama dengan apa yang mereka rasakan. Sekiranya umat-umatnya diperlakukan dengan tidak adil, dipitnah, dilayan dengan kebencian, semua penderitaan mereka ini didaftarkan di dalam buku-buku surga sebagai perbuatan yang dilakukan terhadap dia. Saya ingin membacakan sekali lagi ayat inti kita. Matius 5 ayat yang ke-16. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya
di depan orang, supaya mereka melihat perbuatan-Mu yang baik dan memuliakan Bapa-Mu yang di sorga. Marilah kita memohon kepada Tuhan kekuatan untuk membawa garam yang asin, membawa terang untuk semua orang. Bukan satu yang mudah, tetapi Tuhan sumber kekuatan dan memampukan kita. Tuhan memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Terpuji nama Tuhan, sumber segala sesuatu keperluan kehidupan kami. Khusus sekali yang sangat penting di dalam kehidupan kami ialah kesetiaan kami kepada Tuhan, iman kami kepadamu. Kiranya Tuhan kami layak menerima penguatan, penyertaan, campur tangan Tuhan dalam usaha kami untuk mengungsikan kasih Tuhan pada semua orang. Kami tidak mampu untuk melakukan itu, melainkan Tuhanlah yang menjadi sumber kekuatan kami. Ya Tuhan, kami coba untuk berusaha menjadi garam dan terang di dunia ini. Kami sadar ya Tuhan kelemahan yang ada pada kami. Namun kami juga percaya dan sangat yakin Tuhan sumber kekuatan kami. Kami mohon ya Tuhan, usaha kami khusus di dalam membawa Injil keselamatan ini kepada semua orang. Di dalam keadaan kemiskinan, di dalam keadaan berduka cita, dalam keadaan penderitaan, di dalam keadaan serba kekurangan, penderitaan kesehatan, dan segala sesuatu yang menjadi beban dalam hidup kami. Namun kami bersyukur karena Tuhan masih karuniakan kami kebahagiaan dalam keadaan semua itu. Ya Tuhan, kami juga ingin kongsikan kasih Tuhan yang ajaib kepada semua orang, sehingga mereka juga akan terus dapat mengenal Tuhan. Mereka juga dapat merasai kasih Tuhan, dan seterusnya mereka juga akan terus bersama-sama percaya dan menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kami berdoa khusus untuk seluruh saudara-saudara anggota-anggota gereja di gereja Batu Apar, demikian juga di gereja Pekan, demikian juga di gereja Kuala Tomani. Segala kesulitan, penderitaan yang kami hadapi, kami serahkan dalam pimpinan-Mu, sehingga kami mampu untuk terus berserah kepada Tuhan, bersandar kepadamu. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Perkongsian khotbah sebentar tadi tentang garam dan terang dunia, kami rela menjadi alat Tuhan untuk menjadi garam dan juga terang kepada semua orang. Ya Tuhan, kami berseru terus nama-Mu, sehingga kami memperoleh bahagia yang sejati daripada tangan Tuhan yang bukan sementara. Terpuji nama-Mu ya Tuhan. Kami serahkan seluruh doa ini di dalam tangan-Mu, hanya dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin.